Jadilah engkau di dunia seakan engkau orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau ada di sore hari, jangan menunggu pagi. Dan jika berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi, sesudah lafal abir as-sabil terdapat tambahan wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, dan hitunglah dirimu termasuk ahli kubur. Dalam hadis ini, Rasul memberi perumpamaan bagaimana seharusnya kita memposisikan diri di dunia. Pertama, seakan kita adalah orang asing. Kedua, kita seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. At-Thayyibi rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari menjelaskan, orang yang berjalan di dunia diserupakan dengan orang terasing yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian beliau mengungkapkan perumpamaan yang lebih tinggi diserupakan dengan orang yang sedang menempuh perjalanan. Karena orang asing kadangkala tinggal di negeri asing, berbeda dengan orang yang menempuh perjalanan menuju negeri yang jauh. Sepanjang perjalanan itu, terdapat lembah-lembah yang membinasakan, gurun-gurun yang mencelakakan, dan begal jalanan. Maka orang yang demikian tidak akan tinggal walaupun sejenak. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu an langsung menimpali dengan kata-kata, jika engkau ada di sore hari, jangan menunggu pagi. Dan sabda Rasulullah, wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, dan hitungkan dirimu termasuk ahli kubur. Maknanya adalah, teruslah berjalan dan jangan engkau futur. Sesungguhnya jika engkau lemah atau lalai, maka engkau akan terhenti di tengah jalan, tidak sampai tujuan, dan binasa di lembah-lembah itu. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah berkata, makna hadis ini adalah, janganlah engkau cenderung kepada dunia, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai tempat menetap. Jangan berbicara kepada dirimu sendiri bahwa engkau akan menetap di dunia, serta jangan mempertautkan diri dengan dunia, sebagaimana orang asing tidak akan menautkan diri dengan selain tanah airnya. Hadis ini merupakan isyarat untuk membangkitkan sikap zuhud di dunia dan mengambil bagian harta sekedar cukup untuk bekal atau tidak berlebih. Sebagaimana seorang musafir tidak membutuhkan lebih dari apa yang bisa mengantarkannya kepada tujuan perjalanannya, maka demikian pula seorang mukmin di dunia tidak akan membutuhkan lebih dari apa yang bisa mengantarkannya kepada tujuan di akhirat. Hadis ini merupakan pokok dalam mendorong untuk mengambil jarak dengan dunia, bersikap zuhud di dalamnya, memandang remeh dunia, dan bersifat qanaah dengan bagian harta sekedar cukup untuk bekal hidup, tidak berlebih. Hendaknya setiap muslim selalu ingat pesan Nabi SAW dan selalu merasa asing dengan dunia. Ia tidak akan membiarkan hatinya tertambat kecintaan kepada tempat asing itu sehingga melupakan tanah air hakikinya. Hatinya tidak akan dibiarkan tertambat kepada dunia sehingga merasa berat untuk menjauhi, melepaskan, dan meninggalkannya. Dan hendaknya setiap muslim selalu ingat bahwa dia di dunia hanyalah numpang lewat, sementara tanah air yang hakiki yaitu akhirat. Seorang mukmin tidak selayaknya menjadi pecinta dunia, pemburu harta, dan pencari kelezatan dunia. Sebaliknya seorang mukmin akan bersikap zuhud terhadap dunia dan qanaah dengan karunia Allah yang ia terima. Dunia baginya adalah sesuatu yang asing dan tidak berharga. Ia jadikan dunia hanya sebagai jalan, wasilah dan sarana untuk mencari tempat tujuan, yaitu akhirat. Akhiratlah yang selalu menjadi tambatan hatinya dan ujung angan-angannya.